Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian SDM di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Indonesia, NPI 11122200187, program studi administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Mekanisme pemberhentian SDM di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu konflik patent dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang terjadi dalam munculnya kerjaan. Konflik ini dapat dihindari dari pengusaha dan pekerja atau buruh tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang berhenti atau putus hubungan kerja dengan perusahaan. Di antaranya disebabkan karena yang pertama peraturan dari perundang-undangan tersebut, yang kedua keinginan perusahaan, yang ketiga keinginan karyawan, yang ketiga pensiun, yang selanjutnya kontrak kerja berakhir, selanjutnya meninggal dunia, yang keenam perusahaan likuidasi. Adapun proses pemberhentian karyawan sebagai berikut. Prosedur pemberhentian karyawan: yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan; yang kedua, musyawarah pimpinan buruh serikat dengan pimpinan perusahaan; yang ketiga, musyawarah pimpinan buruh serikat; yang keempat, musyawarah pimpinan buruh serikat, pimpinan perusahaan, dan yang kelima, putusan pengadilan negeri. Pemberhentian sumber daya manusia SDM adalah proses yang kompleks dan sensitif dalam sebuah organisasi. Pemberhentian SDM dapat dilakukan dengan cara yang sepihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama antar organisasi dan individu karena alasan yang bersifat hukum, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian SDM dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap individu yang bersangkutan, seperti pengangguran, penurunan kesejahteraan, dan perubahan status sosial. Oleh karena itu, pemberhentian SDM harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati dan memperhatikan hak individu yang bersangkutan. Mekanisme dalam pemberhentian sumber daya manusia melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti. Pertama, perusahaan harus memberikan pemberitahuan kepada karyawan yang akan diberhentikan sebelum tanggal berakhirnya kontrak kerja. Yang kedua, perusahaan harus memastikan bahwa pemberhentian SDM dilakukan dengan eksekusi yang adil dan sesuai dengan hukum. Yang ketiga, perusahaan harus memastikan bahwa karyawan dan yang diberhentikan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompensasi ini dapat berupa pesangon, tunjangan, atau lain-lain. Implementasi pemberhentian SDM di Indonesia menjadi sebagai implementasi pemberhentian SDM di Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan manajemen SDM efektif. Dalam implementasinya, pemberhentian SDM di Indonesia dilakukan dengan cara yang transparan dan kooperatif. Kesimpulannya, pemberhentian SDM memutuskan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan bayarnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Pemberhentian harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.